Wilcoxon-Ransom atau lebih tepatnya adalah Mann-Whitney Test merupakan hasil kerja Hardiman dan D.R. Whitney pada 1947 yang diilhami oleh karya Wilcoxon pada 1945 tentang analisis berdasarkan jumlah urutan atau ransom. Penggunaan metode Mann-Whitney ini adalah untuk inference, yang dalam kuliah ini dibatasi hanya pada pengujian hipotesis untuk beda lokasi dua variabel atau menguji beda median dua variabel independen. Jadi, ini merupakan padanan uji beda dua rata-rata populasi dengan sampel independen yang dibahas pada awal semester. Asumsi yang diperlukan adalah bahwa yang pertama, skala ukur datanya adalah minimal merupakan ordinal, ya. Dan kemudian kedua, sampelnya selain bersifat independen di dalam setiap sampelnya, juga bersifat independen antara kedua sampel yang digunakan. Adapun alternatif prosedurnya sudah tidak asing bagi kita. Ada 3, yaitu pengujian dua arah, pengujian searah bawah, dan pengujian searah atas seperti ini. M1 dan M2 di sini merupakan simbol untuk median populasi 1 dan median populasi 2. Untuk keperluan praktis, kita akan membatasi untuk situasi di mana nilai di sisi kanan sama dengan adalah sebesar 0. Jadi yang diuji adalah apakah median keduanya berbeda, atau apakah median 1 lebih kecil daripada median 2, atau alternatif ketiga adalah apakah median 1 lebih besar daripada median 2. Sejalan dengan itu, maka alternatif kriteria penolakan H0 adalah demikian ini. Pada pengujian dua arah, daerah kritisnya adalah bila nilai statistik ujinya demikian kecil atau sedemikian besar dibandingkan batas-batas penerimaan hipotesisnya pada tingkat signifikansi tertentu. Pada pengujian searah bawah, daerah kritisnya akan lebih kecil daripada batas bawah yang ditunjukkan oleh nilai WL dari distribusi teoritis untuk berbagai kemungkinan jumlah urutan pada besaran-besaran sampel tertentu. Sebaliknya, pada pengujian searah atas, daerah kritisnya akan lebih besar daripada batas atas yang ditunjukkan oleh nilai WU dari distribusi teoritisnya. Potongan tabel distribusi teoritis tersebut akan disajikan kemudian. Kita melihat dahulu proses menyelesaikan prosedur tersebut. Ya. Nah, kemudian ya untuk statistik ujinya di sini W itu adalah sebesar W1. Dengan W1 itu akan dihitung berdasarkan sampel 1. Kita mulai dengan contoh ini. Silakan pause videonya untuk mendalami maksud soal. Nah, perbedaan tingkat kebugaran antara kedua kelompok akan dianalisis berdasarkan lokasi distribusinya. Apakah lokasi tingkat kebugaran mahasiswa baru asal kota metropolitan lebih rendah, yang berarti lebih ke kiri daripada lokasi kebugaran mahasiswa baru asal kota kecil. Lokasi yang lebih ke kiri menunjukkan median yang lebih rendah. Misalkan data yang terkumpul untuk itu adalah sebagai berikut ini. Skor kebugaran yang semakin tinggi menunjukkan lebih tingginya tingkat kebugaran. Kita akan melakukan pengurutan terhadap nilai dari kedua variabel itu secara sekaligus. Dalam arti secara lintas variabel. Jadi pengurutan bukan dilakukan terhadap sebuah variabel yang kemudian dilanjutkan ke variabel yang lain. Bukan seperti itu, tapi dilakukan secara lintas variabel, ya. Nah, seandainya terjadi penggerombolan urutan di satu asal kota, misalnya urutan 1 sampai dengan 10 di satu kota dan urutan 11 sampai dengan 20 di kota yang lain, maka jumlah urutan tersebut adalah 55,
di satu kota dengan urutan 1 sampai dengan 10 dan bernilai 155 untuk jumlah urutan pada kota yang mempunyai data dengan urutan 11 sampai dengan 20. Ya. Sekali lagi, ini terjadi seandainya terjadi pemisahan nilai yang ekstrim. Ya. Jadi, untuk kondisi ekstrim, jumlah urutan pada W1 akan bernilai 55 atau bernilai 155. Makin mendekat ke arah angka-angka tersebut menunjukkan bahwa distribusi populasinya memang berbeda terhadap yang lain. Artinya, mediannya memang berbeda dari yang lain. Di sini perlu ditekankan bahwa kita hanya dapat menyatakan sekedar berbeda atau lebih kecil atau lebih besar. Kita tidak bisa mengatakan seberapa besar bedanya. Nah, sebaliknya, bila lokasi distribusi keduanya adalah kurang lebih sama, maka lebih besar kemungkinan bahwa jumlah urutan keduanya berkisar pada pertengahannya, yaitu di sekitar 115 atau dalam batas-batas yang ditetapkan oleh distribusi teoritisnya. Kasus contoh ini akan merupakan pengujian searah bawah sesuai dengan hipotesis bahwa tingkat kebugaran mahasiswa asal kota metropolitan lebih rendah dibandingkan mahasiswa asal kota kecil. Sehingga bila HA benar, maka jumlah urutan pada variabel metropolitan cenderung mendekati 55. Tentu saja harus dibandingkan dengan daerah kritisnya berdasarkan distribusi probabilitas yang sesuai. Jadi statistik ujinya adalah jumlah urutan dari tingkat kebugaran mahasiswa asal metropolitan yang ditetapkan sebagai variabel 1. Nah, jadi begini proses pengurutannya. Nilai pengurutan terkecil adalah nilai kebugaran terkecil adalah 2,1 sehingga mendapat nilai urutan 1. Kemudian nilai kebugaran terkecil kedua adalah 2,7 dari kota metropolitan sehingga diberi nilai urutan kedua. Nilai terkecil berikutnya adalah 3,6 dari kota kecil yang diberi nilai urutan ketiga. Kemudian yang keempat adalah yang bernilai 4,2. Begitu seterusnya sampai dengan nilai tertinggi bagi tingkat kebugaran yang tertinggi yang sebesar 17,7. Jelas ini bukan pekerjaan yang sederhana. Diperlukan ketelitian dan kesabaran yang tinggi. Paket komputer untuk statistika biasanya menyediakan proses pengerjaan metode ini. Namun, kita juga bisa menggunakan bantuan Excel sebagai berikut. Disarankan Anda juga ikut mempraktikkan panduan ini dengan paket Excel Anda saat ini juga. Mula-mula, datanya disusun menjadi 2 kolom. Dengan kolom pertama adalah jenis kota dan kolom kedua adalah nilai kebugarannya. Yang demikian ini. Ya. Ketikkan 10 data dari metropolitan disambung dengan 10 data dari kota kecil. Untuk setiap data diberi identitas asal kota di kirinya. Ya. Dengan 10 data kebugaran untuk kota metropolitan dan 10 data untuk kota kecil, maka kita akan mempunyai 20 baris data pada kedua kolom tersebut. Ya. Untuk kecukupan tempat penyajian, maka di sini hanya sebagian saja yang disajikan. Sebagian data yang ada di tengah telah dihapus. Ya. Selanjutnya, lakukan operasi pengurutan melalui perintah data sort dan kemudian pilih sort menurut kolom skor. Hasilnya akan seperti pada frame berikut ini. Ini hasilnya. Untuk kecukupan tempat, maka hanya disajikan yang awal dan akhir.
Maka sekarang kita dapat membuat sebuah variabel baru, yaitu urutan seperti ini. Kebetulan datanya tidak mengandung nilai yang sama, ya. Dalam hal ini adalah skor yang sama, ya. Bila ada yang nilainya sama, maka gantilah nilai urutan mereka dengan rata-rata dari urutan mereka, ya. Contoh untuk pengrata-rataan bagi yang nilainya sama dalam urutan itu akan ditunjukkan pada contoh untuk kasus subtopik berikutnya, ya. Kemudian lakukan kembali pengurutan atas ketiga kolom tersebut menurut jenis kota, sehingga menghasilkan tabel baru ini. Dapat dilihat bahwa nilai-nilai urutan baris demi baris sudah tidak terurut lagi, ya, karena nilai-nilainya sudah dikelompokkan kembali ke jenis kota. Pada tabel ini, nilai-nilai jenis kota dimulai dengan kota kecil karena huruf K lebih awal daripada huruf M untuk metropolitan. Selanjutnya, kita dapat memperoleh jumlah urutan untuk masing-masing jenis kota dengan menggunakan fasilitas sum pada Excel, sehingga didapatlah masing-masing jumlahnya yang demikian ini, ya. Karena tadi kita menetapkan variabel 1 adalah kota metropolitan, maka nilai W-nya adalah yang dari W1, yaitu 96 ini. Sekarang kita lakukan proses pengujian berdasarkan prosedur standar dengan besaran yang sesuai. Ini desainnya untuk membuktikan bahwa tingkat kebugaran mahasiswa asal kota metropolitan lebih rendah daripada kebugaran mahasiswa asal kota kecil, dengan bertindak sebagai variabel 1 adalah mahasiswa asal metropolitan. Memang bisa juga dibalik, yaitu untuk membuktikan bahwa mahasiswa asal kota kecil tingkat kebugarannya lebih tinggi daripada kebugaran mahasiswa asal kota metropolitan. Dengan variabel 1 adalah kebugaran mahasiswa asal kota kecil. Dengan pengujian searah bawah, maka kriteria penolakan H0 adalah tolak H0 bila statistik uji W lebih kecil atau sama dengan WL 0,05. Kita periksa pada tabel ini, ya. Dengan N1 dan N2 adalah sebesar 10 pada 0,05, maka pilihlah tabel untuk alfa sebesar 0,05. Kemudian pada tabel tersebut carilah N1 sebesar 10. Ya, ada di ujung kanan. Kemudian turun ke bawah sampai dengan mendapatkan N2 sebesar 10. Nah, terlihat isian sebesar 83,127. Ini berarti bahwa batas bawah yang kita butuhkan adalah sebesar 83. Jadi, nilai kritisnya adalah 83 itu. Jadi, kriterianya adalah tolak H0 jika W adalah lebih kecil atau sama dengan 83. Dengan statistik uji yang kita dapatkan tadi sebesar 96, maka kesimpulannya adalah gagal menolak H0. Ya. Jadi disimpulkan bahwa tingkat kebugaran mahasiswa yang berasal dari kota metropolitan adalah tidak lebih rendah dibandingkan tingkat kebugaran mahasiswa yang berasal dari kota kecil. Kita lanjutkan dengan pendekatan normal pada pengujian Mann-Whitney.